Lihatlah di jari manismu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Syaiful Hakim akan menjelaskan tentang penentuan fungsi hantar pada sistem pengendali aras. Tujuannya yaitu untuk menentukan fungsi transfer atau hantar pada masing-masing proses pengendali dengan metode kurva reaksi. Kotak yang dipakai pada kesempatan kali ini yaitu FCE dan proses. Hasil yang didapatkan atau keluaran berupa KP yaitu perbandingan perubahan output proses dan input proses. Di sini output prosesnya merupakan persen PV dan input prosesnya berupa persen PO. KP didapatkan dengan rumus delta output per delta input. Tau yaitu waktu yang dicapai respon pada 63,2% dari kondisi steady state. Tau D yaitu tengah waktu yang dibutuhkan proses untuk perubahan output terhadap perubahan input. GS yaitu fungsi transfer atau hantar yang menghubungkan input dan output pada sistem open loop. GS sendiri dibagi menjadi dua, yaitu first order. Apabila tidak terdapat tau D, maka rumusnya yaitu KP per tau dikali S plus 1. Bila first order per state time, bila ditemukan nilai tau D dengan rumus K dikali E pangkat minus tau D dikali S per tau S plus 1. Subbab yang akan saya jelaskan yang pertama yaitu data pengamatan, selanjutnya metode 1 dengan menggunakan garis singgung, metode 2 menggunakan garis singgung pada titik 0,632 dan metode 3 pada garis singgung di titik 0,632 dan 0,283. Yang pertama yaitu data pengamatan. Data pengamatan berikut diperoleh persen PO 40% dan persen PO2 sebesar 60%, PV1 sebesar 19,84% dan persen PV2 sebesar 46,49%. Delta persen PV diperoleh 26,55 dan delta persen PO sebesar 20%. KP diperoleh delta output yang berupa persen PV dan delta input berupa persen PO didapatkan 1,3325%. Metode 1 yaitu menggunakan garis singgung. Pada metode 1 yang pertama dilakukan yaitu membuat garis pembatas pada persen PV1 dan persen PV2. Garis antara persen PV1 dan persen PV2 ini disebut delta CS atau bisa disebut juga delta per delta persen PV. Setelah digambarkan garisnya, selanjutnya ditarik garis dari 0 hingga bersinggungan dengan garis persen PV2. Titik garis temu atau yang bersinggungan ditarik ke bawah hingga ke sumbu X atau nilai waktu. Dari garis yang bersinggungan dengan sumbu X tersebut merupakan nilai tau. Tau di sini pada grafik terbaca 8,81 cm dan tidak terdapat tau D. Karena di sini tidak ada nilai dead time atau nilai tenggang. Di sini untuk mencari nilai tau karena sudah diketahui dalam grafik, untuk menghitungnya dengan rumus tau dalam cm tadi dibagi waktu total dikali panjang sumbu X. Diketahui waktu total 250 sekon dengan panjang sumbu X total 18,3 cm dan taunya diperoleh 120,36 sekon. Untuk GS-nya di sini merupakan first order karena tidak terdapat nilai tau D, maka menggunakan rumus KP per tau S plus 1 diperoleh 1,3325 per 120,36 S plus 1. Selanjutnya yaitu metode 2 menggunakan garis singgung pada titik 0,632. Pada metode 2, yang pertama dilakukan yaitu menghitung titik pada waktu 0,632 dengan rumus 0,632 dikali delta persen PV plus persen PV1.
diperoleh 36,683%. Untuk menerapkan pada grafik berikut, maka dirubah menjadi cm terlebih dahulu. Dengan rumus perbandingan antara panjang maksimal dan persen PV maksimal diperoleh pada titik 0,632 yaitu 4,3 cm. Titik tersebut diterapkan pada grafik, lalu ditarik hingga bertabrakan dengan grafik dan diperoleh garis yang bertabrakan tersebut ditarik garis ke bawah, lalu diperoleh nilai tau, yaitu nilai antara 0 hingga garis yang bertabrakan tadi. Di sini setelah didapatkan nilai tau, garis yang bertabrakan ditarik ke atas lalu ditarik ke titik 0 untuk dihitung nilai tau d-nya. Di sini karena nilai tau d-nya 0, maka di sini tidak didapatkan nilai tau d. Tau d-nya tetap 0. Nilai tau diperoleh 6,5 cm pada skala. Dengan rumus perbandingan tadi diperoleh nilai tau sebesar 88,79798 sekon. Nilai GS-nya didapatkan 1,3325, KP-nya tetap seperti tadi, per 88,798 S plus 1. Keempat selanjutnya yaitu metode 3, yaitu garis singgung pada titik 0,632 dan 0,283. Pada metode kali ini menggunakan T1 dan T2, di mana T1 merupakan titik yang didapatkan dari 0,283 dikali delta persen PV plus persen PV1 yang menghasilkan nilai 3,18 cm, dan pada titik T2 tetap yaitu 4,3 cm. Dari hasil yang ditabrakkan, di sini diperoleh antara T1 dan T2. Jarak antara T1 dan T2 merupakan nilai nanti yang akan digunakan untuk menghitung tau, di mana rumus tau yaitu 3/2 dikali T2 min T1. Jaraknya ditemukan 4,2 cm, lalu diubah dengan skala grafik diperoleh 57,38 sekon. Dimasukkan dalam rumus tau tadi diperoleh hasil 86,6066 sekon. Selanjutnya T0. T0 di sini menggunakan rumus 3/2 dikali T2 min T1, dihasilkan 1,366 sekon. GS-nya ditemukan 1,3325 per 88,798 S plus 1. Dan yang terakhir yaitu perbandingan nilai tau dari 3 metode. Dari hasil berikut diperoleh nilai yang paling mendekati yaitu antara metode 2 dan metode 3. Hal ini dikarenakan mungkin pada metode 1 hasilnya kurang akurat. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.